Anak-anak Bapak, ketemu lagi dengan Bapak ya di pertemuan yang kelima. Materi kita masih tetap tentang Excel dan juga masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya, itu pertemuan yang keempat ya, yaitu tentang penggunaan logika ya, logika komputer atau logika pada Microsoft Excel. Nah, logika ini yang kita gunakan dalam logika if. If ini adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, Bapak coba jelaskan ulang lagi ya tentang penggunaan logikanya ini ya. Nah, kemarin Bapak sudah sampaikan yang seperti ini, silahkan dipelajari lagi. Contoh seperti ini. Nah, Bayu punya nilai, contoh Bapak jelaskan lagi di sini ya. Bayu punya nilai, ya. Bayu punya nilai seperti ini. Bayu punya nilai, Bayu. Nah, berapa nilai Bayu? Nilainya adalah 85. Nah, kalau kita lihat di sini ada tabel. Kalau di atas dengan tabel ini ya, dengan tabel ini, kalau di atas kita lihat perhatikan ya, perhatikan tabel ketentuan nilai. Kalau di atas 85 nilai hurufnya itu lebih. Kalau di antara di bawah 85 nilai hurufnya C. Nah, kita lihat di sini. Bayu memiliki nilai 85. Kita cek di sini. Apakah nilai Bayu lebih besar dari 85? Pengecekan cuma satu aja ya. Di sini aja. Kita buat di sini. Nah, kalau iya, perhatikan. Apakah 85 lebih besar atau sama dengan 85? Nilai Bayu, misalnya nilai Bayu adalah 85. Nah, predikatnya adalah B. Kalau benar, ya, maka predikatnya B. Nah, kalau nilai Bayu, misalnya, ya, nah, misalnya nilai Bayunya adalah, coba di sini ya, nilai Bayu misalnya 90. Oke, nah kita lihat di sini ya, nilai Bayu adalah 90. Nah, kita cek di sini, apakah 90 lebih besar atau sama dengan 85? Ya, karena 90 lebih besar dari 90, maka jawabannya adalah B. Ya, kalau misalnya, kalau tidak, nah misalnya kalau nilai Bayu itu adalah 70, apakah 70 lebih besar dari tidak? Maka jawabannya ke sini. Nah, itu adalah logika dari if. Oke. Nah, kita masuk langsung ke praktek aja nak ya. Kita langsung ke praktek. Ya, praktek kita di sini. Nah, praktek kita di sini. Nah ini bukan nilai. Harga. Nah, perhatikan nak di sini. Ada di sini ada tabel seperti ini. Nah, ketentuannya di sini, ketentuan tabel diskon. Yang kita perlu baca adalah ini dulu. Harus paham betul dulu ya, yang menjadi ketentuannya ini. Ini yang menjadi ketentuan ini perlu kita pahami ya, ini. Nah, yang pertama apa yang kita perlu lakukan? Dan diskon akan didapat 5%. Dapat diskon akan dapat diskon sebesar 5% jika yang 5% ya, 5% jika pembelian barang di atas 5 unit. Nah, ini 5 unit. Jadi kalau kita beli barang 5 unit maka dapat diskon 5%. Nah, kita hitung di sini adalah 5%-nya. Apa namanya 5% dari harga barang. Nah, jadi itu nanti diskonnya. Nanti, nah selebihnya nanti kita sudah masuk ke statistik. Jadi bayar ya, ini kita buat di sini bayar. Itu bayar setelah dapat diskon, dibayar berapa? Nah, diskonnya berapa? Nah, kita lihat di sini. Kita cek. Diskonnya 5 unit ya. Kita cek kita pembelian barang yang harus kita beli supaya dapat diskon, berarti ini harus di 5 unit. Kalau di bawah 5 unit, berarti kita tidak dapat diskon. Kita cek di sini. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Besar dulu di sini.
kita bisa lihat sama-sama. Nah, perhatikan. Nah, bagaimana? Kita mulai dari fungsi if-nya ya. Sama dengan kita mulai jika, maka if buka kurung selalu ya nak ya. Jika cek di sini D4. D4 itu yang ini berarti D, yang ini berarti ya, atau bisa klik langsung sampai D4. Apakah D4 ini lebih besar dari 5? Nah, kalau ya, kalau jawabannya benar, maka kita kalikan, nak, kalikan ya. Dikalikan itu kita buka tutup, berarti 5% dikali harga barang dikali 5%. Oke. Nah, gimana kalau jawabannya salah? Maka tidak dapat diskon, kasih 0 aja. Diskonnya 0. Nah, seperti ini. Nah, ulangi ya. D4 ini. D4 ini 4. Nilainya 4. Apakah 4 lebih besar dari 5? Salah. Maka harusnya jawabannya di sini, di kolom yang satu untuk Bayu ini adalah 0. Nah, kita cek ulang lagi yang baris kedua berikutnya, baris kedua nih, MCC. Nah, apakah 5 lebih besar atau sama dengan 5? Ya, jawabannya harus dapat diskon. Oke, kita coba cek. Nah, benar enak ya. Diskonnya 0%. Nah, seperti ini. Nah, kita cek lagi. Apakah 5 D5 berarti ya, D5 lebih besar atau sama dengan 5? Kalau ya, ini pemisahnya kasih titik koma ya, kasih koma, maka buka kurung atau tidak usah itu juga boleh. Ini C5 dikali 5%, boleh ya. Tutup 0 lagi. Ya. Oke, tutup. Ya. Nah, ini 30 dapat diskon 3.700 di 3.750. Nah, ini Bapak ubah ke rupiah ya biar kelihatan bagusnya. Bukan diskonnya 3.750. Nah, gimana dengan ke bawah? Ini juga sama dengan I ya. Bapak klik aja sama lebih besar sama dengan 5%, maka apa namanya C6 dikali 5%. Pisah lagi dengan kasih 0 di belakang. Kalau tidak memenuhi atau tidak benar, atau kalau pernyataan ini salah, ya kalau ini pernyataan yang ini salah maka isinya 0. Tapi kalau pernyataan ini benar, maka isinya harga barang dikali 5%. Oke, kan dapat sekian. Nah, yang bawahnya gimana? Dapat diskon nggak? Harusnya tidak dapat diskon ya. Di 6. Harusnya tidak dapat diskon. Oke, kita cek. Apakah D6? D6. Tadi oke, kita cek ulang ya. Sini ya, salah ya. C6. Oh, ya. Oke, nah ini juga kita coba apakah ya apa yang salah ya, apakah ya ini lebih besar sama dengan 5, maka C7 dikali 5%, tutup 0, tutup lagi. Oke, dia dapat. Maka ini kalau kita tarik 0 jawabannya ya. Maka yang dapat apa namanya diskon itu ini. Karena apa? Karena dia ini dapat diskon. Bapak kasih kamu ini yang dapat diskon.
Nah, yang lain tidak dapat diskon karena ini di bawah 5, ini di bawah 5, ini di bawah 5. Jadi tidak dapat diskon. Nah, oke nak ya, itu materi dari Bapak ya. Nah, ini bayarnya berapa? Nah, berarti bayar itu adalah, berarti Bapak bikin rumus lagi di sini ya. Ya, bayar itu adalah harga barang dikurangi diskon. Ya. Di sini sama dengan ini sudah biasa, sudah apa namanya, rumus kecil, rumus biasa ya. Berarti harga barang berapa? Harga barang mana? Nih dikurang ini diskon. Nah, itu harganya besar, Pak. Nah, kalau jangan panik lah ya, kalau ada pagar-pagar kayak gini tinggal dilebarin aja. Maka dibayar 55.000. Oh, harga bayar adalah harga barang dikali jumlah ya. Harga barang dikali jumlah beli ya. Dikali jumlah beli dikurangi diskon. Nah, ini dia ya. Nah, buka kurung dulu, ini dikalikan dulu dengan jumlah beli, maka dikurangi diskonnya. Oke, ini rumusnya. Oke, nah segitu dibayarnya. Dan ini adalah sama dengan ini, yang ini ya, dikali jumlah dibeli berapa, dikurangi diskonnya berapa. Nah, beda ya. Oke, nah itu ke bawah. Bisa dapat semua. Oke, itulah dia hari ini materi dari Bapak ya. Nanti kita bahas lagi. Untuk pertemuan berikutnya masih Excel, masih fungsi if ya. Jadi sampai Bapak pingin kalian sampai paham betul fungsi if-nya ya. Ini nanti ini yang kita. Oke. Nah, ini yang ini sekali. Nah, ya, ini Bapak buatin beda warna ya supaya kelihatan. Ini fungsi if ya. Bapak buka satu rumusnya ya supaya sama-sama paham. Ini juga Bapak buka rumusnya supaya paham ya. Nah, seperti itu rumusnya. Oke, inilah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami penggunaan if. Ini penting sekali ya. Kalau kalian sudah bisa menggunakan if ini, artinya logika program komputer kalian sudah mulai jalan. Nah, kalau kalian sudah paham dengan ini, menggunakan if ini, nah, saya percaya kalau ketika kalian mau ngambil teknik informatika atau informatika menjadi programmer, komputer sudah bisa diandalkan. Oke, terima kasih untuk anak-anak Bapak. Semoga hari ini kalian tetap sehat dan kita akan pertemuan berikutnya. Mungkin pertemuan berikutnya dalam tugas ya, mendapatkan penugasan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ketika kalian keluar rumah, silahkan pakai maskernya, gunakan apa namanya, selalu jaga tetap kesehatan, jaga jarak, dan cuci tangan selalu supaya kita terhindar dari penyakit atau bahaya virus corona yang sedang merajalela. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.